Bagi perempuan muslimah, menutup aurat merupakan suatu keharusan. Bahkan perintah tersebut banyak tertera di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat An-Nur ayat 31. Dan menurut hukum Islam, kata aurat sendiri berarti sesuatu yang dirasa malu jika ditampakkan. Inilah yang kemudian melahirkan keberagaman dalam penerapan fikihnya. Saat ini penggunaan penutup aurat terutama bagian kepala bukan hanya sebagai penerapan fikih saja. Sebab di berbagai belahan dunia, penutup aurat sudah menjadi bagian dari tren busana khususnya bagi para perempuan. Maka tak heran jika penutup kepala saat ini sangat banyak jenisnya. Apa sajakah itu? Nah pemirsa, ternyata terdapat perbedaan antara jenis-jenis penutup kepala yang selama ini sudah biasa kita dengar. Apa sajakah itu? Untuk menelusurinya lebih jauh, asal muasal akan mengajak Anda menelusuri sejarah di balik jilbab beserta tipsnya dalam jelajah waktu dan cerita. Kaum muslimah tentu saja sudah tak asing lagi dengan istilah hijab dan jilbab. Keduanya merupakan sebutan untuk kain penutup kepala. Meskipun model dan jenis kain penutup kepala selalu berkembang, tetap saja kedua istilah tersebut yang kerap digunakan oleh masyarakat. Walaupun sering diartikan sebagai hal yang sama, namun siapa sangka terdapat perbedaan antara hijab dan jilbab. Dalam bahasa Arab, hijab berasal dari kata hajaban yang memiliki arti kata penghalang. Sehingga segala pembatas yang membuat seorang perempuan tertutupi dari pandangan laki-laki dapat disebut sebagai hijab. Namun dalam keilmuan Islam, hijab merupakan tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai syariat agama. Sedangkan jilbab ternyata tidak hanya bermaksud sebagai penutup kepala, sebab sebenarnya jilbab merupakan busana terusan yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali bagian wajah dan tangan. Contoh dari jilbab adalah gamis longgar yang menutupi seluruh tubuh dan panjangnya hampir menyentuh tanah. Selain hijab dan jilbab, masih ada beberapa penutup aurat yang dapat menjadi pilihan untuk digunakan. Apa sajakah itu? Khimar. Dalam Al-Quran, khimar disebut dengan istilah kumur. Kumur sendiri memiliki arti kain yang menutupi kepala, leher, dan juga dada. Tidak hanya bagian depan tubuh, namun bagian belakang tubuh juga tertutup. Tentu saja, khimar dapat menyamarkan lekuk tubuh. Kerudung. Mungkin Anda sudah tak asing lagi dengan kerudung yang sering digunakan para muslimah. Karena kerudung juga pernah menjadi tren di zaman nenek dan orang tua kita terdahulu. Beberapa istri tokoh terdahulu pernah tercatat menggunakan kerudung dalam berbusananya. Seperti Siti Raham istri Buya Hamka dan Ibu Fatmawati istri Presiden pertama Republik ini. Bahkan Ibu Sinta Nuriyah, istri Presiden ketiga Gus Dur, hingga detik ini masih setia menggunakan kerudung dalam keseharian beliau. Turban. Penutup kepala yang satu ini kerap digunakan sebagian perempuan muslim. Turban dapat menutupi bagian rambut dan telinga. Tak hanya untuk menutupi bagian kepala, turban juga memberikan kesan yang trendy sekaligus glamor. Tidak hanya itu, turban juga lebih praktis untuk digunakan. Turban sendiri sudah terlebih dahulu terkenal di Malaysia. Selain itu, turban juga kerap digunakan oleh para wanita Eropa pada abad ke-17. Memang pada awalnya turban digunakan untuk melindungi rambut dari sinar matahari. Niqab atau cadar dan burqa. Selain kerudung dan turban, ada juga niqab dan burqa. Niqab adalah kata lain dari cadar, merupakan kain yang menutupi kepala dan hampir seluruh bagian wajah, kecuali mata. Sedangkan burqa mirip dengan cadar, namun nyaris menutupi seluruh bagian wajah termasuk mata. Hanya biasanya pada bagian mata terdapat kain kecil seperti jaring untuk memudahkan penggunanya melihat. Pemirsa asal muasal, tak hanya Islam, namun penganut kepercayaan lain pun juga menggunakan jilbab. Salah satunya adalah umat Yahudi Ortodok. Perempuan Yahudi Ortodok mengenakan penutup kepala yang juga menutup hampir seluruh tubuh dan wajah, serta hanya memperlihatkan bagian mata. Kemudian umat Kristen Ortodoks. Umat perempuan ajaran ini juga menggunakan penutup kepala seperti jilbab. Bahkan, mereka sudah menggunakan pakaian tradisional lengkap dengan kerudung sejak masih kanak-kanak. Tidak hanya itu, perempuan penganut ajaran Hindu pun juga menggunakan penutup kepala sejenis kerudung. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dijalankan oleh perempuan Hindu.
Membicarakan mengenai perkembangan jilbab di Indonesia sendiri, tentu saja tak terlepas dari sejarahnya. Berikut asal-muasal merangkum sejarah jilbab di Indonesia. Hingga saat ini, sejarah mengenai jilbab di Indonesia masih dipertanyakan. Namun, menurut salah satu ahli, jilbab pertama kali digunakan oleh perempuan Aceh pada abad ke-17. Meskipun demikian, tidak diketahui persis siapa perempuan pertama yang menggunakan jilbab. 2 abad kemudian, pemakaian jilbab diperjuangkan oleh masyarakat Minangkabau. Saat itu gerakan Paderi turut memperjuangkan pemakaian jilbab di masyarakat. Hal ini juga dibuktikan oleh foto salah satu pejuang kemerdekaan perempuan asal Minangkabau, yaitu Rangkayo Rasuna Said. Menurut kisah yang beredar, mayoritas masyarakat Minangkabau pada masa itu tidak terlalu menghiraukan syariat Islam sehingga banyak terjadi kemaksiatan. Maka dari itu, para ulama Paderi pun tidak tinggal diam dan terciptalah aturan untuk mewajibkan perempuan menggunakan jilbab. Setelah mengalami perkembangan yang cukup panjang, pemerintah sempat melarang penggunaan jilbab pada masa Orde Baru, baik di sekolah maupun di kantor-kantor. Menurut kabar yang beredar, pemerintah mengkhawatirkan bahwa jilbab akan menjadi identitas politik yang akan mengganggu stabilitas pemerintah. Sehingga pemakaian jilbab pun dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Lama-kelamaan pemakaian jilbab pun semakin diterima di masyarakat. Bahkan, juga berkembang menjadi tren di kalangan para muslimah. Bukan tanpa sebab, perkembangan ini didukung oleh 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut telah mengakui bahwa jilbab merupakan pakaian yang ideal untuk muslimah. Bagi Anda yang memilih menggunakan jilbab dalam keseharian, ada tips nyaman menggunakan jilbab ala asal muasal, agar tetap nyaman dan trendy dalam penggunaannya. Menjaga kebersihan rambut. Walaupun rambut tertutup oleh jilbab, bukan berarti Anda mengabaikan kebersihan rambut. Justru karena tertutup, kebersihan rambut haruslah sangat diperhatikan. Sebab rambut yang tak terawat dapat mempengaruhi kesehatan kulit kepala. Kulit kepala yang tak sehat tentu saja dapat menimbulkan ketombe dan bau tak sedap. Maka dari itu, selain keramas, penting sekali untuk langsung mengeringkan rambut sebelum memakai jilbab. Rambut yang masih lembab akan memberikan rasa gerah saat memakai jilbab. Mengganti jilbab setiap hari. Sebaiknya selalu ganti jilbab setiap hari. Hindari memakai jilbab yang sudah dipakai tanpa mencucinya terlebih dahulu. Walaupun terlihat bersih dan tidak berbau, tetap saja jilbab yang sudah digunakan sudah terpapar debu dan kotoran. Sebelum mengganti jilbab, pastikan jilbab baru yang akan Anda gunakan sudah dicuci bersih dan benar-benar kering. Hindari memakai jilbab yang lembab karena dapat menimbulkan bau yang tak sedap. Jika perlu, semprotkan pelicin dan pewangi pakaian untuk menambah kesegaran jilbab. Pilih bahan jilbab yang nyaman. Selain menjaga kebersihan, memilih bahan jilbab tentu juga perlu diperhatikan. Terutama bagi Anda yang melakukan banyak aktivitas di luar ruangan. Pilihlah bahan jilbab yang nyaman dan mampu menyerap keringat. Terdapat beberapa bahan yang dapat Anda pilih, seperti kain katun, vol, linen, dan rayon. Tidak hanya jilbab, pemilihan model dan bahan baju juga harus diperhatikan. Sebaiknya pilihlah busana yang cukup longgar dan tidak gerah. Saat ini atasan loose sedang menjadi tren yang dapat Anda jadikan pilihan. Hindari pemakaian baju yang berlayer, terutama saat sedang melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah pemirsa, itulah sederet informasi, tips, serta sejarah mengenai jilbab dan penutup kepala. Kembali kepada Anda, yang mana yang membuat Anda merasa nyaman menggunakannya. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Wali Songo, tokoh Islam yang dihormati di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Bagaimana tidak, 9 wali tersebut berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Wali Songo sendiri berasal dari 2 kata, yaitu wali dan songo. Wali memiliki arti orang yang dipercaya, sedangkan kata songo berarti angka 9. Dari ke-9 wali tersebut, salah satunya merupakan keturunan ke-24 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sunan Kudus. Ia lahir sekitar 1400 Masehi dan memiliki nama lengkap yaitu Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan.
Ia pun berhasil membumikan Islam di Jawa Tengah. Lantas, bagaimanakah kisah dari Sunan Kudus? Berikut asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik sosok Sunan Kudus dalam jelajah waktu dan cerita. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Usman Haji atau yang dikenal dengan Sunan Ngudung. Siapa sangka, ternyata sang ayah merupakan putra dari Sultan di Palestina, yaitu Sayyid Fadal Ali Murtaza. Ia berhijrah fisabilillah sampai ke Pulau Jawa, hingga suatu saat sampailah ia di Kesultanan Islam Demak dan kemudian diangkat menjadi panglima perang. Namun naas, Sunan Ngudung gugur dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya, Sunan Kuduslah yang menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Senopati Demak. Walaupun sudah berkedudukan sebagai Senopati, Sunan Kudus tetap menjalankan tugasnya dalam menyampaikan dakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Dakwah yang disampaikan mengutamakan sikap tenang dan halus. Maka tak heran jika masyarakat setempat dapat menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Selain mempelajari agama melalui sang ayah, Sunan Kudus juga berguru kepada Kiai Telingsing. Sosok Sunan Kudus juga dikenal akan ajaran toleransi beragamanya. Salah satunya adalah dengan melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau atau kambing. Bukan tanpa sebab, hal ini bertujuan untuk menghormati umat Hindu yang saat itu merupakan mayoritas. Bahkan di kala itu sapi juga ditempatkan di halaman masjid. Tentu saja, langkah tersebut mengundang rasa simpatik masyarakat yang menganggap sapi sebagai hewan yang suci. Masyarakat pun mulai mendatangi Sunan Kudus. Suatu waktu, saat Sunan Kudus ingin menarik simpati masyarakat untuk mendatangi masjid guna mendengarkan tablik akbarnya, ia mengikatkan sapinya di halaman masjid. Masyarakat yang saat itu memeluk agama Hindu pun menaruh simpati dan masyarakat semakin bersimpati selepas mendengarkan ceramahnya mengenai sapi betina yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Strategi dakwah Sunan Kudus tersebut merupakan suatu hal yang terbilang melampaui zaman. Hal tersebut disebabkan oleh dakwahnya yang mengusung nilai-nilai akulturasi yang saat ini belum ramai dipraktikkan oleh penyebar Islam di Nusantara. Bahkan, toleransi merupakan suatu hal yang langka, sehingga toleransi dianggap menghidupkan kembali esensi serta spirit dakwah Sunan Kudus. Akhirnya, umat Muslim dapat mengembalikan anggapan ajaran Islam yang ramah dan penuh toleran. Seneng banget nih kayak nyaman. Nyaman sih ya. Enak kan? Udah bersih. Udah. Coba kumur. Ya keset sih giginya. Pemirsa, rasanya kata siwak sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun ternyata masih banyak anak muda zaman sekarang yang tidak mengetahui apa itu siwak. Siwak adalah sikat gigi alami yang merupakan dahan atau akar dari pohon Salvadora persica. Biasanya, siwak sangat erat dengan budaya Timur Tengah dan kaum muslimin. Bersiwak merupakan salah satu kegiatan sunnah Nabi Muhammad SAW yang baik dilakukan sebelum wudhu dan sholat. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah asal-muasal siwak digunakan sebagai pembersih mulut dan gigi? Untuk itu, asal-muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik siwak dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, pamor siwak selama ini mungkin lebih terdengar akrab di telinga orang-orang muslim. Bagaimana tidak, nama batang pohon asal tanah Arab ini cukup sering malang melintang dalam kisah-kisah Nabi zaman dahulu sebagai sikat gigi alami. Menggunakan siwak sebagai sikat gigi merupakan anjuran Nabi. Dalam kitab-kitab hadis, tercatat Nabi Muhammad SAW tak hanya sekali menganjurkan umat muslim untuk bersiwak, ada beberapa hadis terkait siwak, salah satunya yang paling terkenal adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siwak membersihkan gigi dan ini menyenangkan Allah. Setiap kali Jibril mengunjungiku, dia menyuruhku menggunakan siwak. Hingga aku pun khawatir bahwa menggunakan siwak diwajibkan. Seandainya tidak khawatir akan membebani atau merepotkan umatku, aku akan mewajibkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Meski aktivitas bersiwak selama ini lekat dengan budaya umat muslim, ternyata kegiatan bersiwak sesungguhnya bukanlah murni dari peradaban Islam. Nyatanya, di dalam paper berjudul Miswak, Chewing Stick, A Cultural and Scientific Heritage, disebutkan bahwa siwak telah digunakan oleh orang-orang Babilonia sejak sekitar 7.000 tahun yang lalu. Siwak digunakan pula pada zaman kerajaan Yunani dan Romawi. Kemudian siwak digunakan oleh orang-orang Yahudi, Mesir kuno, dan umat muslim hingga kini. Pada zaman modern seperti ini, ternyata siwak masih banyak digunakan. Contohnya di Pakistan dan Arab Saudi, hampir 50% masyarakatnya lebih sering bersiwak dibandingkan menyikat gigi. Tentunya siwak memiliki segudang manfaat sehingga digunakan oleh sekian banyak orang. Ada banyak kandungan alami di dalam siwak yang diyakini mampu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Di antaranya alkaloid, silika, sodium bikarbonat, klorida, dan fluorida. Di samping itu, siwak juga mengandung bahan alami lain seperti vitamin C, kalsium, sulfur, dan essential oil. Nah pemirsa, berikut ini adalah manfaat yang bisa Anda dapatkan jika Anda rutin membersihkan gigi menggunakan siwak. Mencegah gigi berlubang dan merawat kekuatan gigi. Siwak dipercaya bisa mencegah gigi berlubang. Manfaat ini bisa didapat dari essential oil yang terkandung di dalam siwak. Cara penggunaannya yang harus dikunyah terlebih dahulu meningkatkan produksi air liur dalam mulut. Air liur yang dihasilkan ini dapat membantu menjaga keseimbangan pH di rongga mulut. Dengan begitu, pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang dapat ditekan. Proses tersebut menghambat pengeroposan gigi sehingga turut menjaga kekuatan gigi. Manfaat yang kedua adalah mencegah bau mulut dan menyegarkan nafas. Bisa dikatakan demikian karena batang atau ranting siwak mengandung zat antibakteri alami yang dapat menghambat pertumbuhan kuman penyebab bau mulut. Umumnya, produk perawatan yang menggunakan bahan dasar siwak akan dikombinasikan dengan daun mint untuk menyegarkan nafas. Manfaat berikutnya yaitu mencegah terbentuknya plak gigi. Plak gigi dapat dengan mudah terbentuk bila Anda malas menyikat gigi setelah makan. Sisa makanan yang masih menempel di permukaan dan sela-sela gigi akan menumpuk dan membentuk plak. Plak dapat diubah oleh bakteri di dalam mulut menjadi asam yang dapat merusak gigi. Untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa membersihkan gigi dengan siwak. Kandungan silika dalam siwak mampu mencegah pembentukan plak gigi. Bukan hanya itu, silika dalam siwak juga efektif untuk menghilangkan noda kuning di gigi. Melindungi gusi. Manfaat lain yang bisa Anda peroleh dari rutin membersihkan gigi dengan siwak adalah melindungi gusi. Pasalnya, siwak mampu mencegah pembentukan plak dan pertumbuhan bakteri di antara sela gigi dan gusi, sehingga mengurangi resiko terjadinya radang gusi atau gingivitis. Nah pemirsa, setelah mengetahui berbagai macam manfaat dari menggunakan siwak, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Untuk itu asal muasal akan memberikan informasi tata cara penggunaan siwak. Sebenarnya cara bersiwak untuk menyikat gigi cukuplah mudah. Anda hanya perlu menggunakannya seperti sedang menyikat gigi memakai sikat gigi biasa. Langkah-langkahnya adalah: pertama, potong dan kupas ujung siwak sekitar 1 cm. Selanjutnya, kunyah ujung siwak yang telah dikupas sampai serat-serat batangnya terbuka dan membentuk bulu. Bila bulu sudah lunak dan membentuk bulu-bulu sikat, segera rendam siwak ke dalam air. Yang terakhir, bersihkan gigi dengan bagian siwak yang sudah berbentuk bulu tersebut. Bila bulu siwak sudah mulai terurai atau patah, Anda bisa memotong dan membuang sisa bulu serat yang sudah Anda gunakan. Lakukan langkah yang sama seperti langkah awal, jadi dalam satu batang siwak Anda bisa menggunakannya berkali-kali sampai batangnya sudah habis. Cukup mudah bukan? Tidak hanya leluhur saja yang melestarikan siwak, bahkan World Health Organization turut merekomendasikan masyarakat dunia menggunakan batang pohon ini untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. WHO menjadikan bersiwak sebagai alternatif menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk masyarakat di negara-negara yang berpendapatan rendah. Membahas anjuran Nabi dalam bersiwak, tentu kurang lengkap rasanya jika kita tidak membahas salah satu hal yang digemari oleh Nabi, yaitu menggunakan minyak kasturi. Ya, minyak yang saat ini cenderung sudah mahal, merupakan wewangian favorit Rasulullah SAW.
Minyak kasturi atau musk oil adalah komoditas langka dan mahal yang cukup jarang ditemui. Hal ini tak lepas dari beragam manfaatnya untuk kulit dan tubuh, baik itu untuk kesehatan maupun kecantikan. Aroma khas dari minyak kasturi sendiri memang sangat lembut, wangi, dan bisa bertahan lama. Manfaat minyak kasturi kesukaan Rasulullah ini telah digunakan sebagai obat untuk meredakan sakit, penawar racun, dan juga meningkatkan stamina serta vitalitas. Bau wangi yang dihadirkan oleh minyak kasturi dikenal kuat dan bisa bertahan dalam waktu lama. Itu sebabnya minyak kasturi banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum dan produk kecantikan lainnya. Mengingat popularitasnya yang belum banyak diketahui, khususnya di tengah masyarakat Indonesia, mungkin Anda bertanya-tanya dari mana sebenarnya asal dari minyak kasturi ini. Minyak kasturi berasal dari dua jenis sumber, yakni nabati dan hewani. Bukan tanpa alasan minyak kasturi digolongkan sebagai salah satu bahan alami yang dijual dengan harga mahal. Sebab, di samping minyak kasturi memiliki aroma khas, minyak kasturi juga menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan tubuh dan kulit. Di antaranya adalah ampuh melawan masalah kulit seperti jerawat, eksim, dan lain sebagainya. Masalah kulit ini dapat teratasi karena minyak kasturi mengandung senyawa kimia alami yang disebut retinol yang berfungsi mempercepat regenerasi sel kulit. Selain itu, minyak kasturi juga dapat mencegah kulit kering, mengurangi keriput, memudarkan stretch mark sebagai bahan dasar aromaterapi, dan bermanfaat sebagai antiseptik. Wah, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari minyak kasturi ini ya pemirsa. Untuk harganya sendiri, satu botol berisi 12 ml minyak kasturi ini bisa dibanderol hingga Rp4.500.000. Harga tersebut berdasarkan oleh kualitas yang diberikan. Jika Anda ingin mencobanya, Anda bisa mencoba botol dengan isi lebih kecil yaitu 3 ml dengan kualitas standar dengan harga sekitar Rp175.000. Nah pemirsa, itulah serangkaian informasi menarik mengenai siwak dan minyak kasturi. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat untuk Anda.